Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam program Bisa Bagus Bincang Santai bareng Gus, satu program yang diinisiasi oleh kawan-kawan Humas dan PPID. Kali ini kita masih membahas tentang sharing vision, mau dikemanakan kantor Kemenak kita ini. Dalam 5 tahun terakhir ini, salah satu poin yang harus dikerjakan oleh kantor Kementerian Agama, setidaknya ada 47 perjanjian kinerja yang saya tanda tangani, yang di situ pada Februari lalu ada setidaknya 7 outlook program yang disepakati dalam rapat kerja nasional Kementerian Agama tahun 2024 yang setidaknya per Oktober ini harus sudah selesai. Berarti sudah Agustus, September, Oktober, 3 bulan atau setidaknya sampai akhir bulan ini. Jadi ada 7 poin ini yang seharusnya dikerjakan oleh semua, dan tentu yang ditandatangani oleh kepala itu juga harus ditopang oleh seluruh seksi-seksi yang tahun kali ini kita bersama kawan-kawan dari rumpun bimbingan masyarakat Islam, Bimas Islam, dari PHU dan dari Sekjen. 7 outlook program ini diantaranya adalah ekosistem moderasi beragama yang ekspansif, peneguhan politik kebangsaan, upaya untuk memenangkan pertarungan digital, menyiapkan layanan keagamaan yang premium, yang terbaik, yang terjangkau, kemudian mengusung layanan pendidikan yang inovatif dan transformatif. Terus yang keenam adalah Smart ASN dalam menjawab kebutuhan era digital, dan yang terakhir mengoptimalkan dana umat untuk pengentasan dan pemberdayaan masyarakat miskin, utamanya masyarakat miskin ekstrim. Dari ini semua, pointer ini semua, ada tugas besar di kelompok Bimas dan tugas yang paling seksi di PHU, karena ini selalu jadi sorotan layanan untuk haji kita. Meskipun kalau kita bandingkan dengan seluruh negara di dunia, itu layanan pemerintah Indonesia itu sudah tidak mungkin dibandingkan, karena dengan 241.000 itu pelayanannya begitu detail, rinci, dan menyeluruh. Saingan kita hanya negara seperti Pakistan, Bangladesh kalau dari sisi jumlah, tapi untuk sisi layanan, wah, Benas sama Osmur Asad, kita ini sudah sangat terbaik ya. Tetapi itu bukan untuk kita berbangga diri, tetapi hanya memotivasi kita untuk terus berinovasi untuk yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, mungkin hanya di Indonesia saja yang pelayanan haji itu ada subsidinya, yang lainnya kan harus bayar full, kemudian dihantarkan macam-macam. Kali ini kita akan awali dengan obrolan dengan buka subak tentang apa yang sudah dicapai, dan sebenarnya banyak hal yang saya inginkan untuk di bidang kesekjenan ini, karena memang istilahnya sekjen ini kalau ibarat manusia itu bagian mupuri lah. Jadi untuk membangun performa kantor itu ada di sekjen, kemudian kinerja yang lainnya itu dari hasil itu ya. Mungkin bisa jadi optimal di
bagian-bagian yang lain, tetapi saat dari kesekjenannya itu jatuh bangun, ya tentu tampilan kita nampak baik. Ya, di antaranya yang saya inginkan ada perbaikan-perbaikan tentu dari layanan-layanan kita ini harus mulai menyeluruh. Ya. Seperti sekarang ini yang masih terputus adalah di senyum kita, layanan senyum ini belum kemudian menjadi otomasi, terpanggil untuk kemudian begitu ada disposisi, kemudian ada penyelesaian, ada penyetaraan informasi ke peminta layanan, ini masih seringkali dari aplikasi dilanjutkan di WhatsApp. Nah, ini ada peningkatan ini, termasuk tadi kita sudah mengadakan pertemuan untuk optimalisasi layanan BUMN kita untuk menjaga bagaimana BUMN kita menjadi optimal. Nah, ini kali ini kita akan beri kesempatan untuk Bu Nurul mengawali menyampaikan apa yang sudah dilakukan. Sebelumnya silakan kopinya disuguhkan. Yang punya saya yang khusus itu aja. Ramuan khusus saya sendiri. Yang sudah dicoba berarti. Ya sudah dicoba. Humas yang nyoba pertama. Loh, kalau ada apa-apanya kan dia dulu aja yang keblak. Perlindungan. Alhamdulillah. Ini salah satu bentuk layanan kita ini, dan program kita ini tampilan Mbak Diana dengan bendera merah putihnya sebagai FO, front office. Ya, jadi bagaimana kemudian kita bisa menyemangati diri kita sendiri dalam pelayanan dan menyemangati masyarakat untuk terus sharing dengan kita, memperbaiki layanan-layanan kita. Moga Bu Nurul, silakan. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Tentunya ini adalah hal yang paling luar biasa bagi kami, karena saat inilah yang kita tunggu-tunggu untuk bisa saling melengkapi dan saling untuk berupaya meningkatkan kinerja kita yang berada di Bundaran Agama Pertama. Dari perkin-perkin dari Bapak Kepala tadi yang sudah disampaikan, ada beberapa perkin yang kita ambil di Basmokes. Di sini muncullah dari kami itu ada visi-visi. Yang di situ ada visi keuangan, kemudian perencana, kemudian kepegawaian, kemudian kehumasan dan PPID, kemudian juga umum, kemudian ada PPK, ada PPBJ. Di sini kita saling menyatu dan termasuk ada kearsipan juga. Nah, di sini kita mengajak bareng-bareng bagaimana di perkin dari Bapak Kepala ini kita upayakan kita ambil habis dan kita laksanakan bersama-sama dengan kondisi tuntas seperti harapan dari Bapak Kepala Kantor. Dan alhamdulillah dari perkin ini dan semua institusi yang sudah kami laksanakan ini sementara sudah berjalan dengan baik. Namun namanya manusia masih tetap ada kendala-kendala yang kita hadapi. Yang pertama ada kendala terkait dengan kekurangannya tenaga, Gus. Kekurangan tenaga dari PPK sekaligus stafnya dan juga PPBJ, pengadaan barang dan jasa. Ini juga hanya satu orang yang ada di kita, Gus, yaitu Mas Hawin. Dan kebetulan Mas Hawin ini juga diminta dari Kanwil untuk membantu sebagai PPK proyek di lain kabupaten juga. Yang saat ini beliaunya memegang 4 titik proyek yang ada, sehingga
yang ada di kita ini, beliaunya juga sebagai BPK, kadang juga sebagai pengadaan barang dan jasa, kemudian juga harus melaksanakan tugas sebagai PPK yang diminta dari Kanwil. Nah, ini yang mungkin menjadi kendala di kita, Bos. Walaupun saat ini sudah berjalan, tapi dengan terseok-seok dia harus mengerjakan semuanya ini harus tuntas. Nah, ini mungkin nanti dengan berbincang-bincang seperti ini ada solusi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan tenaga itu, karena sementara ini yang kita lihat bahwa pegawai kita itu masih minim banget yang punya sertifikat hal tersebut, yang akhirnya inilah yang menjadi kendala kita. Kemudian untuk yang lainnya alhamdulillah Bos sudah berjalan dengan baik, namun kami tidak puas dengan kebaikan yang saat ini kita raih, tetapi kami pun berupaya untuk bagaimana caranya meningkatkan kinerja teman-teman ini akan terus lebih baik dan lebih baik lagi. Yang di sini kita sudah berupaya untuk meraih predikat ZI, BPK, BPPM. Tentunya ini adalah merupakan upaya besar bagi kita semuanya yang telah kita inisiasi bersama-sama ini. Kami berupaya sebaik mungkin, Bos. Yang ada tadi termasuk yang pertama adalah pelayanan di Senyum. Kami berupaya melengkapi semua pelayanan yang ada di Senyum. Nah, di situ yang masih kita gagas diantaranya adalah keterkaitannya antara pegawai yang satu dengan yang lain, dan begitu juga pejabat satu dengan yang lain, sehingga keberadaan ini di mana, kemudian apa yang dikerjakan oleh para pimpinan dan lain sebagainya, ini Gus bisa mengetahui seperti harapan Gus yang semula. Nah, ini kita sudah berupaya dengan bekerja sama dengan bank, bagaimana kita bisa mengupayakan aplikasi tersebut. Nah, ini masih sedang kita upayakan, Gus. Insya Allah dalam minggu-minggu ini akan segera kita laksanakan. Kemudian terkait dengan aplikasi yang Gus minta tadi, bagaimana kita bisa menjawab masyarakat, karena sementara ini permintaan dari masyarakat itu masih by WA sebagian. Nah, ini pun juga nanti kalau memungkinkan bisa kita gantikan dengan aplikasi yang kita upayakan ini, Gus. Oke, salah satu pointer utama tugas dari Sekjen itu diantaranya adalah tentang kerukunan umat beragama. Yang pertama, ini juga kita perlu juga menyikapi bagaimana kemudian tidak ada resistensi di Kota Malang ini, karena masyarakat kita ini sangat banyak masyarakat urban dengan karakter yang berbeda-beda, yang tentu kita butuh penyikapan-penyikapan. Kemudian yang kedua yang saya inginkan diantaranya saat saya ngobrol dengan Pak Abror Munanda itu di Madinah, satu hal yang mungkin terlewat atau kurang excellent di kita ini adalah saat mutasi pegawai penyegaran ini butuh guyon dengan kawan-kawan. Bahasa kasar saya itu guyon lah dengan kawan-kawan yang dimutasi ini untuk membuat mereka ini tidak merasa dihukum. Karena memang kan ya harus ada penyegaran. Kalau di situ terus sepanjang masa akan muncul masalah. Ini yang mungkin harapan saya ke depan yang mungkin kita butuh perbaiki, Bun. Termasuk yang perlu kita sikapi bersama ini butuh strategi bareng-bareng, karena diantaranya tugas leading sektornya kerukunan umat beragama itu ada di Sekjen, tetapi pengurus pakemnya ini Pak Hadiri. Bagaimana kemudian ini bisa bersinergi dan memberikan edukasi kepada masyarakat, utamanya berkaitan dengan ke depan ini kan untuk pendirian
rumah-rumah ibadah itu sudah tidak ada lagi Lewat campur FKUB, tangan FKUB. sudah tidak ada Itu. lagi. Ini menurut kita ya di satu sisi enak, tapi di sisi yang lain itu beban akan lebih besar ke kita itu. Jadi kalau dulu itu kita bisa mendiskusikannya dengan FKUB. Nah ini yang perlu bahasa kasarnya dalam tanda kutip kita punya SOP yang memberikan masyarakat itu kejelasan dalam ini yang di Sekjen termasuk asesmen. Mungkin kalau bisa karena awal tahun kemarin saya sudah angan-angan berat ini bikin asesmen pegawai dengan menggandeng pihak ketiga untuk membiayai, tapi ternyata ada dari pusat, sayangnya tidak sampai, hasilnya tidak sampai ke kita. Ini penting, jadi kepemminatan antar pegawai dan kebutuhan itu memang harus matching begitu, agar kemudian tidak ada ini karena orang tuanya internal ini kan Bu Nurul ini, bagaimana kemudian bisa mengedukasi ini ke depan. Oke, selanjutnya untuk yang haji. Jadi layanan haji ini bisa kita katakan Pak Subhan min haitsu hiya begitu ngono kuwi. Tetapi satu nilai lebih yang saya harapkan itu mungkin kita termotivasi dengan tempat-tempat yang lain yang bisa mengajak, mengedukasi. Jadi di beberapa tempat itu jamaah hajinya ke Tanah Suci, keluarganya jamaah haji itu diajak doa bersama. Begitu berangkat diajak doa bersama, kemudian diberikan edukasi apa langkah-langkah yang harus dilakukan seumpama ada masalah di luar negeri, di Saudi gitu. Jadi seperti contohnya umpama ada yang meninggal dunia, apa yang harus dilakukan? Seumpama ada masalah di asrama haji, apa yang harus dilakukan? Ini harus teredukasi juga kepada masyarakat. Ini mungkin harapan saya ini Pak Subhan. Jadi mungkin Pak Subhan bisa menjelaskan apa yang sudah dilakukan selama ini dan dari perkin-perkin yang jenengan ambil. Mungkin enggak jenengan melakukan cross-cutting perkin ini bisa lari ke Bimas, lari ke madrasah, ke Pendis untuk edukasi lebih dini, karena ternyata kemarin dari perjalanan haji saya sebagai petugas PPIH Arab Saudi itu trouble utama kita adalah edukasi tentang sebenarnya haji itu seperti apa dan pernik-perniknya. Itu PR utama kita Pak Subhan, karena kalau kita menggantungkan ke edukasi selama 7 hari 6 hari manasik itu 6 hari itu, kemudian mereka hanya syukur kepingin teko daripada gak teko begitu. Pokoknya tekone telatan kayak Mbak Dian. Ini edukasinya menjadi ini ada perencana di sini ya, nggak kelihatan. Nah itu gimana kemudian teredukasi sejak awal. Anggaran haji tahunan itu manasik tahunan itu bagaimana bisa terinternalisasi untuk semuanya. Memang nah ini juga harus jenengan harus ngobrol dengan Pak Hadiri, karena harapan saya itu karena salah satu tugas KUA itu juga manasik gitu. Bagaimana kemudian manasik tahunan itu juga dilakukan di KUA itu, gak kemudian bingung bedolan atau
Jaspro gitu. Jadi monggo Pak Subhan nyuwun mohon sambil ngopi ya, kopinya diminum Mas. Silakan. Monggo. Baik, akan kami sampaikan beberapa masalah-masalah yang ada di lapangan terkait dengan pemberian informasi kepada jamaah haji. Kita berusaha untuk sedini mungkin untuk memberikan edukasi, memberikan pencerahan untuk masyarakat terkait dengan haji, terutama untuk yang akan ini persiapan terdekat akan berangkat tahun ini. Di samping itu juga kita juga akan melaksanakan ini selalu kerjasama penyelenggara ibadah umroh dan juga penyelenggara haji khusus. Ternyata kan yang banyak masalah itu di sini dari penyelenggara umroh dan juga di biro perjalanan ibadah haji khusus. Kalau yang reguler kan itu menjadi tanggung jawab kita untuk layanan terbaik kepada masyarakat, sehingga nanti depan untuk ini tadi ada yang menarik agar ketika sama haji berangkat keluarganya diajak doa bersama, nah itu sangat setuju. Cuman teknisnya bagaimana itu nanti mungkin perlu Nggak jenengan butuh kreatif teks. Nah itu kita pikirkan teknisnya bagaimana, itu yang harus kita pikirkan. Iya. Kayaknya banyak teknisnya itu Pak. Banyak teknis seperti itu. Apa Pak kasih keliling ke rumah-rumah yang berangkat? Pasti itu. Jadi memang itu kalau yang tidak haji kita upayakan untuk secara dalam waktu dekat ini sudah kita akan kerjasama, terutama untuk penyiapan jamaah dan juga kalau memungkinkan kepada keluarganya tadi itu, karena mereka yang ditinggal di sini. Kalau termasuk kemarin yang jamaah kita yang pulang terakhir, kemudian jamaah yang harus ditirukan di rumah sakit itu kan semuanya intervensi kita bisa mereka pulang dengan selamat. Bahkan jamaah hajinya juga minta, saya meskipun satu ya harus spesial Pak. Maksudnya spesial gimana? Ya dijemput. Jadi satu orang disebut 4 orang kan gitu. Kita kita layani seperti itu sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, cuma ini nanti kita akan menghindari satu ke depan ini jangan sampai ada yang sama tidak tahu kalau mereka tahun 2025 berangkat tapi tidak tahu kan gitu. Nah, sehingga ini teknis penyampaian informasi kepada masyarakat itu bagaimana. Nanti kita selain bersurat juga kita mengidentifikasi kalau memang ada nomor. Nah ini koordinasinya sama Bu Nurul karena yang punya anak buah humas-humas ini harus kreatif ini humas-humas sih. Jadi sampai itu juga kepada penyuluh juga kami penyuluh sudah pernah kami sampaikan bahwa tolong masyarakat diedukasi tentang pelaksanaan haji di tahun 2024. Nah ini nanti akan kami kumpulkan lagi pada penyuluh agar mereka juga memberikan menjelang haji itu jadi materi-materi tentang perhajian kepada masyarakat. Sama seperti kemarin Pak Azza ini khutbah Jumat materinya tentang infak kan gitu. Nah itu antara lain salah satu strategi yang masuk istitoah itu. Istitoah apa informasi kan? Istitoah informasi kan Pak Amir Hamzah. Istitoah informasi. Jadi istitoah itu bukan hanya istitoah ekonomi, istitoah kesehatan, tapi istitoah informasi. Kenapa kemudian haji itu kok sudah tutup buka lagi karena ada banyak masyarakat yang belum tahu. Ini kami juga siap Gus sebagai Kasubag TU untuk mengajak teman-teman yang ada di Humas untuk membuat flyer yang nantinya bisa kita upload bersama-sama, terus kita publikkan di masyarakat bagaimana masyarakat itu terutama ketika pendaftaran haji Gus. Ini banyak masyarakat yang belum paham terkait pendaftaran haji itu kemana, persyaratannya apa. Ini banyak sekali yang kurang paham. Nah ini mungkin yang nanti termasuk kita buatkan flyer-flyer itu
ya disampaikan kepada masyarakat oleh teman-teman yang ada di niku penting niku karena humas itu ibarat mulut dan telinganya kepala kantor, jadi harus semuanya tahu dia itu. Jangan sampai kita dapat informasi humasnya sibuk. Nah, humas ya wong papat ya. Kita menghakimi humas saja ya. Bukan. Yang lainnya gini Gus, ada permasalahan yang muncul kemarin itu di haji. Ya. Itu kan memang kalau haji reguler oke lah kita berbagai permasalahan kita, karena memang itu tugas kantor kementerian. Kemudian yang ini yang menjadi persoalan ini adalah haji khusus dan juga umroh. Kalau ada persoalan misalnya ada travel tidak memberangkatkan, kita tidak tahu, itu kan komplainnya ke kita. Kita ini yang dikomplain. Maka dari itu insya Allah minggu depan ini kita akan kumpulkan ini biro perjalanan haji khusus dan juga umroh, kami undang sekitar 10 sampai 14. Padahal daftarnya bukan ke kita itu. Nah, iya, daftarnya bukan kita, tapi nah, ini ada kisah menarik. Ada seorang Gus dari Jombang itu ketemu saya di Madinah. Nah, begitu ketemu saya di Madinah itu dia langsung kayak agak pucat gitu. Kaget begitu langsung, karena saya pakai seragam, dia bilang, "Gus mau nangkap saya." "Ngapain nangkapnya dengan?" "Saya pakai visa ziarah," katanya begitu. Oh, enggak ada urusannya dengan kita. Ini yang juga butuh edukasi. Jadi salah satu yang disampaikan oleh Gus Menteri kemarin itu adalah saya itu tidak peduli mau pakai visa apa pergi haji, tapi satu hal, jangan ganggu jamaah haji reguler. Jangan ganggu itu karena ternyata kemarin pengalaman kita di Arafah itu banyak yang minta masuk. Banyak yang minta masuk ke tenda-tenda kita. Nah, kalau sudah masuk kan berarti juga dapat jaminan konsumsi macam-macam. Nah, ini yang butuh edukasi karena saya punya kenalan kemarin waktu saya ke Jombang itu, kenalan pengurus pemilik travel itu, dia memberangkatkan tahun ini, dia cerita memberangkatkan 4.000 orang jamaah haji, 4.000 orang jamaah haji, dan sebagian besar itu dari Kota Malang dengan berbagai macam visa. Nah, ini ini yang perlu juga edukasi ya, karena memang ngantri daftar sekarang antrinya berapa tahun? 35 tahun. 35 tahun. Ini berarti kalau 20 tahun sekarang berarti nanti nunggu 45 tahun. Wis rada tuwek lah misalnya. Jadi kalau Mas Zainal ini meskipun paling muda, kasih paling muda, daftar sekarang ya pensiun lah baru berangkat. Nah, ini yang butuh edukasi dan melekat. Jadi memang acara-acara seperti ini harapannya disosialisasikan, di crop kecil-kecil Bu Nurul sebenarnya sebagai atasannya para PPID ini, di crop kecil-kecil bagaimana bisa menjadi informasi sekilas-sekilas, entah itu di FB, entah di IG, yang kemudian mudah dipahami orang itu. Baik, selanjutnya ini dari rumpun Bimas ini. Ini Bimas ini paling seksi, paling kompleks karena banyak hal yang saya lihat dari outlook yang paling kasih gitu sih. Paling kasih. Karena Bimas Islam ini ya melingkupi semua seksi. Jadi menurut saya di bawahnya kepala kantor itu ya Bimas itu, karena dia bisa lari ke madrasah, ada brus itu mencakup di madrasah. Kemudian memang kita juga belum edukasi stunting ke wali murid di sekolah-sekolah, banyak PR kita ini. Nah, ini makanya ini kita milih kasih yang paling akas. Greges sampean gitu kan, aku greges. Banyak hal yang dituntut karena kita punya etalase Kementerian Agama, yaitu kantor urusan agama.
Sementara kita punya banyak keterbatasan SDM, tapi sekali lagi keterbatasan SDM itu tidak boleh diceritakan, Bu Nurul. Jadi bukan alasan. Bukan alasan. Jadi kalau kemudian kita hilang satu kaki itu ya cari krek lah begitu. Pokoknya ya apa caranya iso mlaku gitu. Oke, monggo silakan Pak Yai Ahmad Hadiri. Terima kasih, biar nggak greges minum dulu Gus. Mohon maaf ini. Senyon sewu Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selaku Kasih Bimas Gus ya, yang memang saya rasakan bahwa kok hampir semua yang ada di Kementerian Agama juga masuk di situ begitu. Iya, iya. Mau semua agama pun masuk, bukan hanya saya Kasih Bimas Islam, tapi di IPARI itu mengurusi semua agama yang ada. Ini kalau mau berbicara tentang moderasi beragama. Iya, iya. Alhamdulillah IPARI sudah berdiri di Kota Malang, sudah melakukan dialog lintas agama dan sebagainya sudah kita lakukan. Sudah itu? Sudah. Kok gak diberitakan itu? Oh sudah lama Gus, sampean sudah lupa. Masalah nih Pak. Juga sudah ya? diupload juga podcast Oke. Ya. Berarti saya yang trouble ini. Sehingga saya juga tadi nyambung ke persoalan izin pendirian rumah ibadah yang saat ini sudah tidak lagi harus melalui FKUB. FKUB itu sudah tidak. Akan tetapi maka kita harus tetap merangkul FKUB atau merangkul orang-orang yang berada di penyuluh-penyuluh kita untuk tetap melakukan satu komunikasi aktif antar agama sehingga persoalan-persoalan yang terkadang itu muncul bisa diatasi bersama-sama. Terutama diatasi oleh penyuluh agamanya. Seperti kemarin ada permohonan izin dari SSY, saksi-saksi Yehova itu. Nah, kita akan berkomunikasi dulu biar tidak menimbulkan keruh di belakang. Walaupun kita tidak butuh orek-orekan dari mereka, tapi kita punya masukan misalnya. Jadi hubungan itu masuk semua dengan kita. Bukan kampung moderasi, itu kan kita sudah membentuk juga. Ada kampung moderasi itu memang mandatori, semua harus alhamdulillah berjalan dengan baik. Itu kalau soal moderasi. Dan saya sudah berpesan juga kepada seluruh penghulu dan penyuluh yang ada di KUA, ada 2 sisipan ketika ada materi bimbingan perkawinan. Bukan hanya bimbingan perkawinan, memperkokoh keluarga, kemudian tentang gizi, tentang stunting, itu sudah masuk di situ. Tapi juga bagaimana kita juga memasukkan toleransi, moderasi, bagaimana dilakukan mulai level keluarga. Yang juga bagaimana ada perintah dari Kementerian Agama juga bahayanya judi online dan sebagainya. Nah, itu sudah kita masukkan di situ. Jadi hampir komplit. Karena secara garis besar pekerjaan kita di Bimas Islam itu ada 2 dan mungkin semua mungkin begitu. Pertama intern, bagaimana kita membentuk SDM yang akan menjadikan satu output keluar sebuah layanan yang diterima oleh masyarakat dengan baik. Jadi di samping kita di dalam kita melakukan komunikasi, melakukan pembinaan terhadap penyuluh, penghulu, kepala KUA dan sebagainya, yang kalau triwulan itu adalah kewajiban juga kita melakukan monitoring ke sana, tapi juga bagaimana keluar. Yang ringan-ringan misalnya, saat ini insya Allah sudah lebih dari 1.000 orang siswa yang sudah kita edukasi di BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Baik dari kita yang mengajukan atau mereka. Nah, ini misalnya tanggal 14 ini kebetulan ada yang minta lagi dari SMP Muhammadiyah 3 dan SMP Islam Gedung Kandang, ini kemarin sudah. SMP Islam, Pondok Pesantren Al-Hayatul Islamiyah dan sebagainya, ini sudah kita sasar ke sana. Dan Al-Azhar di atas itu Kiai Akib juga sudah kita. Nah, ini sudah kita laksanakan. Ternyata setelah saya pikir-pikir, mohon diizin ya, ini ada dana tapi di bintang gitu ya, sehingga tidak punya dana. Kok setelah saya pikir-pikir ternyata lebih baik tidak ada dananya, kita bisa jolor sebanyak-banyaknya gitu. Iya, tapi jangan dihapus Gus.
dananya tetap dikeluarkan. Itu bagian Nanti, perencanaan. ya mohon Ibu Hajah Dian Harija ya nanti. Kalau bintangnya sudah tidak ada, saya 1 minggu bisa ke 10 sekolah itu bisa. Kan bukan saya, ada penyuluh-penyuluh. Nah, ini disambut baik dengan teman-teman yang juga di luar Islam. Kemarin Hindu juga, saya mau mengadopsi literatur atau minta jadwal-jadwal kurikulum bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Islam. Jadi dia minta Gus dari Parisada Hindu Dharma Indonesia itu. Ya, jadi kita bisa bekerja sama dengan mereka juga. Ternyata mereka pingin memberikan bimbingan perkawinan kepada umatnya juga, tapi dia belum punya kurikulum. Nah, oke nih, baik. Akhirnya kita gandeng gitu. Wah, ayo, siapa penyuluh sampean berdua datang, ini saya kasih, monggo silahkan sampean sampaikan. Yang tidak punya, kita itu penyuluh yang tidak punya itu kalau nggak salah, apakah sekarang sudah punya, tapi masih belum ada laporan ke saya, itu dari Pak Beja itu apa ya? Katolik. Kalau dari Kristen kan ada Pak Pirno dan kawan-kawan, dari Konghucu ada, semua ada. Cuma yang di situ masih belum ada yang penyuluhnya. Tapi kemarin sudah diinfokan sudah ada, alhamdulillah nanti mereka akan selalu bekerja sama. Itu juga moderasi akan selalu berjalan di situ. Belum lagi layanan KUA menyapa catin, Gus. Maksudnya menyapa catin itu bukan calon pengantin yang kita sapa, tapi pengantin yang sudah menikah. Jadi pengantin yang sudah menikah saya minta untuk diinventarisir. Kira-kira siapa manten-manten ini yang punya indikator atau punya indikasi kurang sehat gitu. Maka kalau salam pengantin. Pengantin bukan catin. Nanti kita buat judulnya, terserah. Kalau saya sudah menjalankan, nanti kita bersama-sama, saya minta buka subak yang pintar buat nama. Itu keren itu. Nanti semua KUA harus bisa menyapa itu. Gimana? Pernikahan itu misteri ya. Pernikahan itu misteri. Kadang-kadang sebelum menikah itu bahasa Indonesianya apa? Begitu kayak wah luar biasa itu dangdut. Iya, lalu dangdut. Tapi kemudian begitu selesai menikah akhirnya ternyata gak cocok. Gak cocok. Jadi zaman saya masih di KUA dulu itu ada yang nikah itu maharnya rumah. Tapi pernikahannya umurnya cuma sehari, besoknya langsung cerai. Nah, itu pernikahan itu memang misteri. Jadi karena kalau kemudian bisa dilakukan pendampingan seperti itu, mungkin mengadopsi programnya pusaka sakinah itu, tetapi tidak hanya melulu di KUA Gedung Kandang ya kalau di sini. Tapi semuanya kemudian bisa mengajak membuat program ini bisa berjalan ya. Itu tadilah entah apa bahasanya salam pengantin atau apalah. Dan itu atau sapa keluarga muda. Itu. Sapa mud. Lah itu juga satu hal yang sangat besar bisa kita koordinasikan dengan ini kasih kita yang paling ABG ini yang paling muda ini, gimana kemudian pemberdayaan ekonominya. Biasanya kadang-kadang salah satu poin utamanya orang itu berselisih kadang-kadang karena keluarganya, ekonominya, dan sekarang ini banyak hal yang mencari pekerjaan semakin sulit karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah hilang. Seperti tukang parkir itu kan sekarang sudah banyak digantikan oleh mesin-mesin dan banyak hal. Nah, untuk membangun ekonomi kreatif kan ini Pak Zainal ini kerennya apa? Ustadz Abah Zainal Anwar. Iya, Mas Aza ini harus bisa merangkul semuanya.
bisa merangkul semuanya. Bagaimana potensi-potensi itu disampaikan kepada semuanya. Ya, termasuk itu tadi. Bagaimana kemudian kita tidak berkutat kepada sekedar data saja, mendata orang yang berzakat itu kan dari dulu isinya begitu tok itu. Tetapi lebih kreatif dari itu, bagaimana kemudian zakat wakaf itu menjadi berdaya dan bisa memberdayakan orang, termasuk menyelesaikan ribuan masalah yang diemban oleh Pak Kasibimas gitu. Nah, ini itu harapan besar saya, Mas. Jadi bagaimana kemudian kawan-kawan di penyelenggara zakat wakaf itu menjadi sosok-sosok yang sangat kreatif, termasuk jaminan halal dan lain sebagainya, termasuk yang saya berharap itu Pak Zainal ini tidak hanya sekedar melayani sertifikasi halal, tetapi juga seharusnya lebih dari itu, menginformasikan lembaga mereka yang sudah tersertifikasi melalui kita. Jadi kemudian website kita ini adalah mestinya UMKM yang sudah tersertifikasi halal itu datanya ini. Kita bisa menginformasikan, masyarakat bisa tahu. Jadi kalau pesan-pesan di sini saja itu. Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat kritik kepada kawan-kawan satker kita, ada yang kenapa kok belinya di sini, enggak di kawan-kawan yang sudah tersertifikasi. Ada yang tidak tersertifikasi malah milih yang kita banyak yang tersertifikasi, kita malah milih yang tidak tersertifikasi. Ini tugas besarnya Ustadz Azza ini. Silakan. Minum dulu. Terima kasih Gus, kita bisa bincang santai bareng Gus ini luar biasa, karena jarang-jarang kita ngobrol bareng membicarakan terkait tentang bagaimana kantor ke depan itu bisa lebih berdaya dan berkualitas. Kebetulan di zakat wakaf Gus, kita diamanati kegiatan itu 3 Gus. Pertama terkait tentang meningkatnya kualitas pembinaan potensi zakat Gus. Itu yang kedua, meningkatnya kualitas pembinaan aset wakaf. Kemudian yang ketiga itu meningkatnya kualitas sarana prasarana keagamaan. Jadi 3 ini Gus yang saya ambil dari workingnya jenengan Gus. Yang berapa 47 ya Gus tadi. Iya. Kita ambil 3 itu. Nah dari 3 itu ternyata yang berbasis anggaran itu kurang lebih kemarin kita dapat itu 76 juta Gus untuk 1 tahun Gus. Banyak itu. 76 juta 1 tahun. Ya untuk yang 3 tadi itu Gus, untuk zakat, wakaf sama fasilitasi keagamaan. Cuma masalahnya Gus, di lapangan itu dari 76 juta itu yang bisa dicairkan itu 43 juta Gus. Nah, dan 43 ini sudah habis. Nah sisanya kemana? Sisanya itu kena refocusing itu Gus. Jadi 76 yang diserap 43, sisanya refocusing. Ini mungkin secara anggaran di kami mungkin orang modern itu gak oleh terpancang di anggaran. Jadi anggaran itu nomor 2. Yang pertama itu inovasi. Nah, makanya itu tadi Pak Zainal, harapan saya itu bagaimana kemudian kita memberdayakan dengan menggandeng banyak pihak ya. Satu hal yang membuat saya itu terpana itu yang dilakukan di pesisir selatan itu, gimana dana untuk bedah rumah itu hanya sekedar 5 juta, tetapi kemudian karena menggandeng banyak pihak, akhirnya malah yang nopang itu banyak pihak. Yang asalnya itu hanya benahi rumah, itu malah ada yang sampai dibedah, dibangun ulang rumahnya karena pembiayaan dari eksternal. Jadi banyak orang-orang eksternal itu yang bingung deket duit,
Nah itu yang kemudian harus kita rangkul Pak Zainal, karena jenengan bagian itu harus kemudian ada yang lebih kreatif, optimalisasi dana pengentasan itu ada di sana. Nah hanya saja sekali lagi kadang kita ini wedi diarani gak ikhlas. Tapi tidak boleh begitu itu. Saat sebagai ASN kita ini harus mengabarkan semua yang kita lakukan, bukan dalam rangka riak, tetapi dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat atas apa yang sudah kita lakukan. Jadi kita ini khodimnya masyarakat, maka kita harus menjelaskan kepada masyarakat itu yang sudah kita lakukan, gitu Pak Zainal. Jadi harapan saya ada optimalisasi itu di kelanjutan dari kalau jenengan sudah memberikan layanan produk halal, karena Satgas Halalnya leading sektornya kejenengan ya, itu ada nilai lebih di sana, ada nilai masyarakat itu punya hasrat untuk itu. Saya itu terus terang iri begitu main-main di alun-alun Batu itu, rombong-rombong itu ada sertifikat halalnya semua. Aduh, keren ini. Kita ini belum banyak yang begitu. Nah, ini tugas besar kita, Mas. Oh, ini dua ini antara ini Satgas Halal ini. Kemarin sempat ada acara di mana di hotel itu jumlahnya 100 orang itu terkait tentang sertifikat halal. Kebetulan yang hadir itu para UMKM. UMKM itu kan kendalanya ketika berhadapan dengan digitalisasi, salah satunya masuk ke yang namanya si halal itu, mereka memang butuh pendampingan. Jadi 100 orang itu yang pendampingnya kan harus imbang lah. Kebetulan kemarin dengan UMKM di sekitar sini ada, jadi minta nanti untuk difasilitasi mungkin 10 orang bisa kemudian didampingi 2 orang, berikutnya 10 orang untuk 2 orang. Nah ini termasuk tugas berat jenengan itu, mungkin meringankan service excellent ya. Sekarang itu kan sertifikat haji sertifikat halal itu kan tidak lagi berbatas waktu, sekali bikin sudah. Apa strategi jenengan untuk menyadarkan UMKM itu menjaga kehalalannya? Jangan-jangan aku di sertifikat, aku boleh sangar PDW lah. Ayo gimana ayo, Ustadz Azza ini. Izin kami bantu masalah ini karena kami pun selain menjadi gas halal, kami juga dipercayai untuk menjadi pengawas halal yang ada di Kota Malang. Di antaranya yang perlu dilakukan ketika mempertahankan kehalalan mereka yang sudah mendapatkan sertifikat halal itu, maka kita diminta untuk selalu monitoring dan evaluasi dengan menunjukkan kartu etiket yang sudah kita miliki dan surat tugas. Sehingga karena tidak semuanya mereka itu memahami kalau ada monitoring dan evaluasi dari mereka yang sudah punya sertifikat, sehingga kami pun juga punya tim. Jadi ada tim yang biasanya mendampingi sertifikat halal, itu juga kami mintai untuk melaksanakan monitoring tersebut bagi mereka yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Tetapi ada kalanya juga selain memonitoring, tapi mereka pun juga tetap berupaya untuk mendampingi para pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikat halal. Nah, ada sedikit kendala bagi mereka itu setelah adanya program yang wajib halal di ekonomi kecil, itu kan memang saat itu ada program gratis atau self declare. Tetapi untuk sementara ini self declare itu sudah ditutup, Bos. Sehingga para mereka yang pelaku usaha kecil itu intinya karena nggak ada dana, sehingga harus berbayar. Nah ini sementara yang usaha kecil itu agak sedikit berhenti, tetapi kita tetap berupaya untuk mereka yang para pelaku usaha yang menengah ke atas. Oke. Nah ini berbayar itu kan ada strateginya juga yang bisa dilakukan oleh
Ustadz Asa ini, yang lainnya bukan Ustadz, yang Ustadz cuma satu dok ini. Ini bebannya berat ini. Jadi orang dipanggil Ustadz, dipanggil Kiai, dipanggil Gus itu beban berat membawa nama itu. Kan bisa itu sebenarnya, kamu punya berapa banyak, kemudian bisa kita topang di infak kita, di zakat wakaf kita kalau tidak banyak. Yang penting bersedia kita branding, bersedia kita mintai testimoni bagaimana layanan kita, itu bisa itu. Jadi termasuk kemarin mensiasati madrasah-madrasah yang madrasah-madrasah kecil yang beberapa siswanya tidak mau bayar, itu kita topang. Jadi memang di satu sisi tidak baik ya, sodakoh terus duduno yang disodakoi, tetapi ini bentuk pertanggungjawaban yang harus kita lakukan. Pak Anwar ini, karena Mas Zainal Anwar ini kan agen perubahan, jadi harus lebih kreatif dari yang lain ya. Saya sebenarnya pengen tanya sama jenengan Gus, kan kebetulan kan ini mumpung ada Pak Kasih Haji. Ini kita nggak jolok ini satu. Mumpung ada Pak Kasih Haji Gus. Yeah. Kan selama ini kita zakatnya ke ini ya, ke teman-teman ASN yang di sini yang sudah otomatis tiap bulan dipotong ya Gus ya. Misalkan saya tanya sama Pak Kasih Haji itu Gus, lebih zakat dulu apa haji dulu Gus? Misalkan kalau misalkan haji, kemudian bisa ada pertanyaan sudah zakat apa belum, atau seperti apa itu Gus? Yang skemanya misalkan oh misalkan saya sudah haji, sudah zakat apa belum? Oh belum, gimana tuh Gus? Oh iya, betul. Nah, ini kalau bakso masail ini. Jadi kalau ngomongnya belum, jamaah haji nanti ditarik zakat dulu. Dan selama ini kan itu Gus, ini guyon. Ke internal sini, misalkan dari hajinya ada apa skemanya? Ya kalau haji kan sekali dalam seumur hidup, tapi kalau zakat itu kan setiap tahun yang harus dibayarkan. Jadi memang ya beda, jalurnya beda itu. Ya jalurnya beda. Jadi kalau haji dulu atau zakat dulu, ya harus zakat dulu. Karena apa? Karena zakat itu kewajiban setiap tahun. Sementara haji kan cuma sekali dalam seumur hidup. Tetapi itu kolaborasi yang bisa disampaikan sebenarnya. Jadi kalau kemudian kita expose, katakanlah pada saat Pak Zainal ini memberikan edukasi manasik haji, kemudian di akhir disampaikan ini giat kita di zakat wakaf, ini pendampingan yang kita lakukan. Siapa tahu apa hajinya gak sah, tapi tadi mabrur karena ono zakatean. Monggo yang mau dikasih kirisnya, maka harus keren begitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya, termasuk kalau kita kolaboratif. Makanya saya berharap sering ada pertemuan para kasih itu untuk saling melakukan intervensi, karena banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya. Jadi mungkin di caten kita itu ada yang miskin, tapi juga tidak sedikit yang kemudian mereka bingung tekek duit itu. Nah itu bagaimana kemudian kita mengintervensi itu. Mungkin Pak Zainal tidak punya anggaran untuk monitoring, tetapi kalau ada koordinasi dengan Pak Kiai Haji Ahmad Hadiri ini, kemudian setiap kali monitoring di KUA dilibatkan, kemudian terlibat aktif dalam bimbingan-bimbingan itu, kemudian menjelaskan tentang kewajiban zakat mereka. Kadang-kadang rumah tangga itu rusak karena mereka lupa berzakat. Nah, dan sebagainya itu kan juga penting itu cross-cutting, saling mengisi, mengintervensi. Baik, ada terakhir ini. Iya, gimana? Pengumuman saja. Oh iya, pengumuman. Mohon maaf. Ini
acara ini biasanya ditonton oleh banyak orang, termasuk rata-rata kepala madrasah atau siapapun. Saya berpesan, mari kita jaga karakter positif, karakter Islami anak-anak kita yang ada di madrasah dan anak-anak kita semua yang ada di sekolah-sekolah. Hindarkan dan bimbing mereka agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga terjerumus dan akhirnya terpaksa harus menikah usia dini. Oleh sebab itu, semua siapapun yang menonton podcast kita ini, kalau mau mengadakan acara pembinaan terhadap murid yang berupa yang kita bahasakan dengan BRUS, bimbingan remaja usia sekolah, monggo silahkan menghubungi kami. Bersurat boleh, WA boleh dan sebagainya. Kami menyediakan narasumber-narasumber, fasilitator bersertifikasi dan dijamin gratis. Panjenengan yang ingin melakukan itu tidak usah berpikir tentang berapa sangu, berapa biaya. Sediakan ruangan anak-anak panjenengan, maka kami datang untuk melayani. Dan semoga sukses bersama. Begitu. Oke. Ini saya malah jadi terinspirasi ini. Pak manajer podcastnya ya, mungkin ke depan kita kepingin podcast kasih bimas dengan kepala-kepala madrasah, bagaimana kita menangani stunting, bagaimana kita menangani pernikahan usia dini, dan termasuk pukulan berat untuk kita kemarin yang disampaikan dari PA mengatakan bahwa 40%-nya termasuk yang besar di Kota Malang adalah permohonan dispensasi nikah, karena yang 40% dari yang memohon dispensasi nikah itu sudah hamil di luar nikah, ya, belum menikah, belum tercatat, belum berakad, tapi sudah berbuat melebihi kadarnya. Ini yang mungkin butuh edukasi banyak hal. Mungkin kali ini sampai di sini bisa bagus kita. Terima kasih kepada semua Pak Kasih. Moga-moga sabar menemani saya untuk berkembang dan berbuat yang lebih baik untuk Kementerian Agama, utamanya Kota Malang, Kementerian Agama Kota Malang, dan moga-moga kita juga bisa meraih ZTWPK di tahun ini. Amin. Bergandeng tangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Salam.